Halo semuanya, selamat datang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Global yang diampu oleh Bapak Robert Tuabarasa MM. Infrastruktur jalan yang baik memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar, PT Mestika Abadi Sejahtera atau PT MAS telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR berupa perbaikan jalan menggunakan tanah puru sepanjang kurang lebih 1 km di Desa Bukit Layang. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan akses jalan, terutama pada saat musim hujan. Pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil perbaikan jalan tersebut sekaligus mendengarkan testimoni dari Bapak Iwan sebagai perwakilan masyarakat Desa Bukit Layang mengenai kondisi jalan sebelum dan sesudah perbaikan serta manfaat yang dirasakan setelah adanya program CSR dari PT MAS. Selamat menyaksikan dan semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai dampak positif program CSR PT MAS bagi masyarakat Desa Bukit Layang dan sekitarnya. Mari dengarkan seksama wawancara testimonial bersama Pak Iwan sebagai salah satu pengguna perbaikan atau CSR dari PT MAS ini. Baik, di sini kita sudah sampai di lokasi CSR dari perusahaan PT Mestika Abdi Sejahtera atau PT MAS. Nah, di belakang ini sudah ada jalan yang merupakan tanah puru yang merupakan ini bentuk bantuan dari PT MAS sendiri terhadap masyarakat. Nah, kita di sini sudah ada narasumber kita, salah satu masyarakat dari daerah sini. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masyarakat di sini, nama saya Pak Iwan. Oke, Pak Iwan, apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Nah, di sini udah berapa lama Pak tinggalnya? saya memang aslinya orang sini. Berarti udah sangat lama ya, Pak? Iya, Dari lahir gak, Pak? iya betul. Oh, Dari lahir. berarti ini udah jadi narasumber yang paling suhu lah, bisa dikatakan. Udah paling cocok untuk kita testimonial terhadap jalan dari PT MAS ini. Nah, Pak, mungkin bisa kita langsung lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya dari wawancara ini. Nah, kita akan kembali lagi nih, Pak. Kita anggap aja jalan ini belum ada nih karena Bapak udah lama juga di sini. Jadi ada beberapa yang ingin ditanyakan seputar sebelum adanya jalan bantuan dari PT MAS ini, Pak. Mungkin yang pertama itu ada nih, bagaimana nih kondisi jalan ini yang mana sebelum ada tanah ini, sebelum dilakukan perbaikan dari PT MAS itu, gimana Pak kondisinya? Pertama dulunya jalannya kecil, ya. Terus istilahnya namanya kalau jalan nggak dipuru kan pasti susah kan? Iya, benar sekali, Pak. Mau kita berkebun atau mau kita apa, susah kita kalau dulu. Nah, sekarang begitu ada bantuan dari CSR dari PT MAS ini, alhamdulillah masyarakat di sini terbantu. Dalam arti terbantu, istilahnya hasil buminya bisa keluar dengan cepat gitu. Ya. Terus bisa tanam-tanaman apa yang sekarang ini yang lagi trennya bisa kita keluarin dengan cepat hasilnya. Ya. Itu saja sih kalau menurut saya sih. Terus mungkin banyak lagi, nggak bisa disebutkan satu persatu kan istilahnya kan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, sebelum adanya jalan ini, kendala apa sih yang sering dirasakan masyarakat nih? Misalkan dulu kan belum ada nih Pak jalan nih, gimana kendalanya? Kendalanya, waduh, motor aja susah, sering jatuh-jatuh, ya banyak lubangnya. Begitu udah di puru ini, masyarakat udah enak, bisa mobil masuk, bisa motor, hasil panennya bisa oke, kita berkebun sudah maju istilahnya kan, begitu ada jalan ini. Jadi semuanya begitu ada jalan ini, alhamdulillah enak betul gitu. Oke, jadi dengan ada tanah puru ini berarti membantu sekali sangat masyarakat. Iya betul. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi tetap terkait sebelum adanya perbaikan jalan ini. Iya. Nah, gimana nih Pak, misalkan lagi musim hujan, nah jalan ini belum diperbaiki nih atau belum ada, itu gimana Pak kondisinya Pak? Wah, kalau kemarin tuh kalau nggak diperbaiki motor aja susah, apalagi
yang kendaraan roda 4 kan. Kita berjalan kaki aja susah, apalagi mau naik motor atau roda 4. Nggak bisa kita. Terpaksa kita cari jalan lain lah istilahnya. Mungkin jalan yang lebih panake misalkan, yang lebih apalah, yang bisa kita jalan istilahnya kan. Kalau ini dulu sebelumnya memang susah banget, apalagi lo musim hujan kan. Ya. Ya, itu aja sih kalau menurut saya. Oke, baik, itu tadi pertanyaan sebelum adanya perbaikan jalan Tanah Puru ini. Nah, kita langsung pindah topik lagi. Jadi ini terkait program dari CSR sendiri, yang mana CSR itu merupakan Corporate Social Responsibility, yang merupakan pengertian dari kontribusi nih daripada PT Mas sendiri kepada masyarakat. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu terkait program ini, kapan Bapak pertama kali mengetahui nih adanya program CSR atau perbaikan jalan dari PT Mas ini? Waktu pertamanya kita kan tahu dari masyarakat kan, kalau kata masyarakat jalan kita mau di Puru. Wah, kalau di Puru ya nggak apa-apa kan, kita kasih mau berapa meter misalnya kan lebarnya, terus maunya sampai kemana kan. Jadi kita kasih, begitu udah di Puru kemarin, wah hasilnya kayak gini rupanya. Ternyata apa yang kita istilahnya dulunya susah, sekarang sudah senang gitu. Jadi senang lah kalau masyarakat istilahnya kan, begitu ada KSR dari PT Mas ini. Alhamdulillah, terima kasih PT Mas yang sudah membantu kami sebagai masyarakat. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi kami bisa cepat keluar. Jadi istilahnya ekonomi kami bisa terangkat lah gitu, gak terhambat istilahnya kan. Apa yang kami selama ini, kami istilahnya ada lahan di daerah sini, bisa memperbaiki ekonomi lah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi itu pertanyaan Bapak kapan pertama kali tahunya. Tapi ini juga bisa jadi tanggapan Bapak ya tadi. Iya. Jadi kita next aja ke pertanyaan selanjutnya, yang mana ini terkait menurut Bapak nih, apakah program perbaikan jalan yang dilakukan PT Mas ini udah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di daerah ini, Pak? Untuk sekarang ini menurut kami udah sesuai sih. Sudah syukur istilahnya kan. Jalan yang sudah terbantu oleh dari PT Mas ini sudah bisa membantu kami masyarakat di sini kan. Jadi kami berterima kasih kepada PT Mas. Tadi saya bilang kan, kalau nggak ada jalan dulu mungkin kendalanya banyak banget kan. Mana hasilnya nggak maksimal mungkin kan. Terus kebunnya mungkin dulunya bagus, bisa males kita ngerawatnya kan. Nah, dengan adanya bantuan dari KSR PT Mas ini, kita berterima kasih betul kepada PT Mas. Mudah-mudahan PT Mas bisa membantu untuk yang kedepannya lagi, biar masyarakatnya lebih maju lagi kayak gitu. Oke. Saya. Oh, baik Pak. Mungkin untuk selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan nih. Tadi kan sebelum adanya jalan. Nah, sekarang pas udah ada nih jalannya tuh. Nah, jadi dampak setelah perbaikannya itu. Nah, mungkin memasuki pertanyaan pertama lagi ya untuk klasifikasi yang ini. Nah, setelah jalan yang ini udah diperbaiki ya Pak. Nah, perubahan apa yang paling dampaknya tuh yang dirasakan oleh masyarakat, terutama sudut pandang Bapak lah? Kalau menurut saya, dengan adanya jalan KSR ini, dampaknya bagi masyarakat banyak banget. Maksudnya dari segi hasil buminya sudah bisa udah bisa diambil dengan mudah kan. Ya. Terus untuk kebunnya dulunya nggak tertata, sekarang udah tertata kan. Nah, terus misalnya kita mau apalagi misalnya mau istilahnya mau berkebun yang lebih luas sekali, kita bisa lagi. Kenapa? Karena aksesnya sudah ada. Ya, benar. Ya, itu aja sih
kalau menurut saya sih dampaknya bagi masyarakat. Oke, jadi Pak, untuk make sure lagi kan, apakah perbaikan jalan ini benar-benar mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Betul. Kalau menurut saya sih sebagai masyarakat di sini sangat mempermudahkan sekali. Berterima kasih sekali kepada PT Mas yang telah membantu jalan desa lah istilahnya kan. Biarpun nggak dari masyarakat tapi perusahaan membantu. Dengan membantunya perusahaan, otomatis kami sebagai masyarakat bisa terbantu dari yang dulunya istilahnya kurang. Sekarang alhamdulillah sudah bisa istilahnya dengan apa namanya, dengan adanya jalan ini masyarakatnya sudah lumayan lah istilahnya dalam hal kehidupannya kayak gitu sih. Oke, tadi manfaatnya terhadap masyarakat secara general ya Pak. Iya. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari sisi sudut pandang ekonomi gitu, terkait misalkan hasil kebun dan perdagangannya itu gimana terhadap masyarakat Pak? Karena kan tadi udah jalan ini sebagai pembantu lah untuk akses mempermudah ke kebun-kebun. Iya. Kalau untuk masalah ekonomi, alhamdulillah saya bilang tadi kan sangat terbantu sekali. Jadi untuk mempermudahnya dulunya kita gotong royong kan, hanya mengandalkan ya namanya juga masyarakat kan, kalau disebut gotong royong iya-iyanya tapi prakteknya kurang kan. Ya. Ya, dengan adanya jalan ini otomatis ekonominya juga ikut naik kan. Ya. Terus dan segi yang lain-lainnya juga pasti naik kan dengan adanya jalan ini. Begitu enaknya jalan ini, kita bisa mengakses yang lain-lain juga kan. Biarpun bukan dari hasil kebun kan, atau juga dari hasil-hasil yang lainnya. Dengan adanya jalan ini bisa juga mungkin hasil karetnya. Sekarang kan karet lagi tren kan naiknya. Terus untuk yang biasanya kalau masyarakat di sini kan berkebun pada kan. Ya. Nah, dengan adanya jalan ini mungkin lebih enak lagi. Mau kita antar pupuk, mau kita bawa pupuk, semuanya terbantu. Istilahnya biarpun nggak 100%, 80-90%-nya sudah terbantu masyarakat di sini. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Baik Pak, tadi udah semua nih untuk dampak setelahnya. Kemudian ini untuk penilaian dari Bapak lah itunya. Secara keseluruhan nih, bagaimana penilaian Bapak terhadap program CSR ya perbaikan yang dilaksanakan oleh PT Mas sendiri Pak? Untuk PT Mas, pertama terima kasih kepada PT Mas yang telah membantu masyarakat. Dampaknya sangat banyak sekali bagi kami sebagai masyarakat di sini kan. Dengan adanya bantuan CSR dari PT Mas ini, dampaknya luar biasa bagi masyarakat di sini. Terutama dalam hal hasil pertanian kan, terutama kan terbantu sekali. Kemudian yang keduanya, dengan adanya bantuan CSR PT Mas ini, masyarakatnya istilahnya dulunya hidupnya agak susah, mungkin sekarang udah alhamdulillah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada CSR PT Mas yang telah membantu masyarakat, di mana banyak sekali bantuan-bantuan PT Mas kepada masyarakat. Mungkin ini hanya sebagian kecil kan dari PT Mas. Mungkin ada lagi bantuan-bantuan KSR PT Mas untuk masyarakat yang selanjutnya. Itu aja sih menurut saya sih. Ya. Baik semuanya, itulah rangkaian wawancara dari saya maksudnya terhadap Bapak. Siapa tadi Pak? Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa CSR dari perbaikan tanah puru oleh PT Mas ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita, masyarakat daerah sini. Nah, mungkin cukup sekian wawancara dari saya, dan terima kasih juga kepada Pak Iwan udah menjadi sukarelawan dalam tugas saya dalam memenuhi tugas mata kuliah ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, semoga rezekinya Sama-sama. semakin lancar Pak. Alhamdulillah, amin. Oke, semoga ketemu di lain waktu Pak. Iya, terima kasih. Oke, cukup sekian semuanya.